Untuk operasional juga. Operasional. Iya, karena selama ini operasional murni dari pribadi saya. Wih. Semuanya. Ibu bukan istri lurah bukan? Sahabat Golagung TV, masih dengan saya di acara Gemilang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, ada siapa lagi di sebelah saya? Raden Roro Hendarti, ya. Siap. Ibu sebagai perangkat desa ya, Bu ya? Betul. Oke, di mana, Bu, tepatnya? Di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sejak tahun 2011. Purbalingga, bukan Probolinggo ya? Bukan, Purbalingga. Saya pernah ke sana di sebuah di kaki gunung Selamat ya, kaki gunung Selamat. Indah sekali tempatnya. Ada nanas ya? Iya. Ada betul. Nanas madu apa nanas apa? Nanas madu. Nanas madu. Jadi silakan ke sana. Nah, ngomong-ngomong soal nanas madu, apakah datang ke Jakarta ini persoalan nanas? Bukan. Ini hari Senin 14 November 2022. Ada apakah gerangan? Ya, alhamdulillah. Saya menerima undangan dari Perpustakaan Nasional dalam acara penganugerahan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka. Oh, jadi Ibu mendapatkan penghargaan itu? Iya, untuk kategori penggiat literasi masyarakat. Oh, memang mohon maaf nih Bu, disebut penggiat literasi, memang di desa itu Ibu melakukan apa, Bu? Boleh tahu? Saya mendirikan perpustakaan sejak tahun 2007, kemudian mendirikan Bank Sampah di tahun 2013. Saya kolaborasikan pengelolaan tentang literasi dengan lingkungan Bank Sampah itu di tahun 2016 dengan perpustakaan kelilingnya. Iya, naik motor atau enggak sih? Naik motor roda 3. Iya, motor roda 3 itu ya. Narik sampah. Saya suka lihat tuh di medsos ya. Iya, betul. Itu, tapi kalau ada nggak yang bak sampah, pengolahan sampah digital ada nggak, Ibu? Enggak ya? Belum ya. Jadi belum. Bagaimana, Bu? Ceritakan, Bu. Kenapa sampah itu diapain? Orang-orang gimana, Bu? Iya, sampah ini kita memang tahun 2015 terjadi krisis pemustaka. Kekurangan pemustaka yang datang ke perpustakaan dan anggota bank sampahnya yang masih kurang banyak. Akhirnya saya berusaha mendekatkan buku dengan masyarakat sambil mensosialisasikan tentang pemilahan sampah dari skala rumah tangga. Karena sumber sampah adalah dari rumah tangga kita masing-masing, sehingga nanti masyarakat menyetorkan sampah kepada kita sudah terpilah anorganik dengan organik. Door to door? Apa door mereka to door. undang? Door to door? Door to door. Bawa Keliling motor kampung, tadi? Bawa motor. Sambil bawa buku nih. Purbalingga ya, kontur tanahnya di sana berbukit-bukit. Kebetulan tempat saya dataran rendah. Dataran rendah ya. Oke, coba ceritakan, Bu, Ibu datang ke tiap rumah atau kumpul di satu tempat? Ada kalanya kita datang ke setiap rumah, ada kalanya kita mendatangi posyandu, ke PAUD, ke TK, ke SD sambil mensosialisasikan sodako sampah. Jadi anak-anak meminjam buku ini ditukar dengan sampah. Sodako sampah? Iya. Jadi kalau saya pinjam buku, saya harus bawa sampah apa? Iya. Sampah anorganik, apa saja jenisnya. Lalu Ibu kumpulkan di bak mobil motor tadi? Di bak tengah motor, kemudian nanti kita tampung di bank sampah 2 minggu sekali dengan relawan. Kita pilah sesuai dengan klasifikasi atau jenis sampah plastik itu. Tujuannya apa? Disuruh baca tapi harus setor sampah? Itu mereka jadinya peduli dua botol-botol plastik gitu ya? Iya, peduli tentang kebersihan kesehatan lingkungan, kampanye untuk kelestarian lingkungan hidup, dan peduli tentang literasi, meningkatkan minat baca dari masyarakat. Dan mau mereka? Alhamdulillah mau. Satu hari berapa? Yang indikatornya buku keluar berarti sampah masuk. Iya. Berapa sehari berapa sampah? Botol minuman atau jenisnya? Macam-macam sih. Macam-macam kita semua jenis sampah anorganik masuk. Berapa kilo lah satu hari? Kurang lebih kalau 1 bulan itu kita bisa mengumpulkan 1 ton. 1 kuintal. 100 kilo. Berarti asumsinya 100 kilo 100 berapa buku tuh yang keluar? Buku kurang lebih sekitar 20 sampai 50 satu kali keliling. Ada 20-50 buku. Anak yang termotivasi, teracuni buku ya, Bu ya? Iya. Jadi berapa tahun tuh, Bu? Dari sekarang? 2016 kita mulai mengkolaborasikan keduanya. 6 tahun ya? Iya. Saat ini saya punya istilah balita melek buku. Ini balita. Tadi
Apalagi nih Bu? Kalau balita melek buku karena apa? Biasanya saya penolakan pertama nih Ya. di posyandu. Anak saya belum bisa baca, kenapa kok suruh baca buku? Apakah anak yang baca buku itu harus bisa baca buku dulu? Kan bisa ibunya yang membacakan, menceritakan isi buku itu, mendongeng kepada anak, sehingga ini meningkatkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nuwun sewu, kalau di daerah tempat saya banyak ibu-ibu yang kerja di pabrik rambut, idep sama wig, otomatis jarang ketemu dengan anak nih. Nah, akhirnya kalau pulang kita harapkan mereka itu dekat dengan anak melalui buku. Balita, nah itu berapa sama satu anorganik sampah? Iya. Setornya? Iya. Nah 6 tahun kalau saya boleh tahu penghasilan uangnya dikemanakan? Untuk operasional juga. Operasional? Iya, karena selama ini operasional murni dari pribadi saya. Wih. Semuanya. Ibu bukan istri lurah bukan? Bukan. Oh, Pak Lurah. Bukan, saya mengawali tahun 2007 saya mendirikan PAUD dan perpus sendiri. Ibu istri lurah bukan ya Bu ya? Padahal itu urusan lurah itu loh. Anak mantan lurah ya. Anak mantan. Serius Bu, anak mantan lurah? Serius, sejak ibu saya menjadi kepala desa itu sejak tahun 80 sampai 1999. Memang saya terbiasa kalau ikut ibu kepala desa ada pocok-pacak kecil di sana. Oke, 6 tahun apa perubahan signifikannya Bu? Alhamdulillah untuk saat ini tingkat pendidikannya meningkat. Yang tadinya kalau lepas SD nggak mau meneruskan ke SMP nih. Sekarang minimal SMP dan sudah ada yang lanjut ke jenjang perguruan tinggi maupun SMA. Dan alhamdulillah relawan-relawan limbah pustaka sudah bisa menjadi orang, dalam artian sudah bekerja. Oke, artinya udah berdaya dengan buku tadi ya? Iya. Ada yang paling tinggi apa? Misalnya dia bergelar jadi dosen atau 6 tahun ya, 6 tahun paling jadi sarjana ya? Jadi sarjana? Iya. Ada ya? Ada, sudah. Salah satu contoh anak saya sendiri, alhamdulillah bisa diterima di sekolah kedinasan, di STTD Bekasi, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, dan saat ini bekerja di PT KAI Indonesia, kantor pusat Bandung. Orang-orang mau datang ke tempat Ibu, gimana caranya? Purbalingga, kemana tuh arahnya? Itu 7 km dari pusat kota. Ke Deket. arah mana yang? Kita pakai Google Map sudah ada limbah pustaka. Lupa lanjut. saya ya. Ke Google Map aja. Iya, langsung. Oke, sebutin bisa. Bu, nama ininya apa? Tempat alamatnya barangkali. Oh iya. Limbah pustaka terletak di RT 8 RW 3 Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. 53381 kode posnya. 53381 ya. Iya. Kalau mau kirim buku boleh ya? Boleh. Boleh ditungguin Siap. tuh. Kita, Pak Lurah sekarang gimana? Suka ngebantuin nggak? Alhamdulillah Pak Lurah ini baru sejak tahun 2000 itu pro literasi dan pro lingkungan. Oh, sebetulnya hari ini mau ikut ke Ya. sini, tetapi besok Selasa ada kegiatan juga di Jakarta. Pulang kapan? Besok pagi. Udah disiapin kali ya arak-arakan di sana? Alhamdulillah. Yang penting kadernya kita kumpul, syukuran deh. Pesan Bu untuk daerah-daerah yang itu sampahnya berserakan. Ibu, saya udah datang ke beberapa titik. Waduh, sampah di sungai, Ibu barangkali bisa menghimbau mereka. Iya, untuk pengelolaan sampah intinya itu kemandirian. Mulai dari diri sendiri saat ini dimanapun kita berada. Tidak mungkin sampah itu akan terpilah dan tertangani dengan baik apabila diri kita sendiri belum bisa melakukannya. Mulai dari pusatnya, yaitu rumah tangga. Mulai dari pusatnya. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 bersama Raden Roro Hendarti, penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2022. Siap. Salam literasi. Salam literasi. Berdaya dengan buku. Ya, salam peduli lingkungan. 3R. Ya. Bu, mohon maaf, Ibu Raden Roro Hendarti. Roro.